Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dino Fadilah dari program studi S1 Teknik Mesin reguler semester 2 Universitas Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai bentuk paper glass yang merupakan tugas mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan 1 yang diampu oleh Bapak UU Surma STMT. Oke, langsung saja ke pembahasan tentang presentasi gelas. Pengertian gelas. Apa itu gelas? Gelas adalah benda yang transparan, lumayan kuat, biasanya tidak bereaksi dengan barang kimia, dan tidak aktif secara biologi, yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus dan kedap air. Oleh karena itu, sifat yang sangat ideal gelas menjadi banyak digunakan di bidang kehidupan, tetapi gelas bisa pecah menjadi pecahan yang tajam. Sifat kaca ini bisa dimodifikasi dan bahan bisa diubah keseluruhannya dengan proses kimia atau dengan pemanasan. Gelas berasal dari bahasa Inggris, gelas yang berarti kaca, karena gelas pertama dan kebanyakan gelas terbuat dari kaca sehingga disebut gelas. Kata gelas sering disalahgunakan menjadi sebuah mug atau cairan, ya, cangkir yang terbuat dari kaca. Bahan baku pembuatan gelas atau kaca. Yang pertama, pasir kuarsa. Jenis pasir yang memiliki struktur heksagonal yang terkristalisasi yang merupakan hasil dari pelapukan batuan beku asam seperti batu granit, gneis atau batu beku lainnya yang mengandung mineral utama kuarsa yang keberadaannya tersebar di Kabupaten Lingga. Yang kedua, limestone. Limestone adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat CaCO3. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. 3. Soda as merupakan bahan baku penting yang digunakan dalam sebagai aplikasi seperti pembuatan kaca, deterjen dan sabun, bahan kimia, dan banyak proses industri lainnya. Bahan baku tambahan pembuatan gelas dan kaca. Yang pertama, feldspar mempunyai banyak keunggulan dibanding produk lain karena murah, murni, dan dapat dilembur. Yang kedua, borak adalah bahan campuran yang menambahkan Na2O dan boron oksida kepada kaca. Yang ketiga, kerak garam diperkirakan dapat membersihkan buih dan mengganggu pada tanur tangki. Yang keempat, kulet atau culet adalah kaca hancuran yang dikumpulkan dari barang-barang rusak. Yang kelima, blok refraktori. Untuk industri, kaca dikembangkan khusus berhubung dengan kondisi yang hebat yang harus dialami dalam penggunaannya. Produsen pembuatan gelas. Salah satu produsen kaca atau gelas adalah PT Asahimas Flat Glass Tbk. Produsen kaca terkemuka ini didirikan oleh Bapak Toshiya Iwasaki pada tahun 1975. Perusahaan memulai pembangunan pabrik kaca pengaman dan segera memulai produk komersial menggunakan proses temper pada tahun 1976. Pada tahun yang sama, Asahimas juga membangun purce kedua untuk flat glass di Jakarta dan memulai produksi komersial pada tahun 1977.
Purce Purnace pertama berlokasi di Jakarta, sedangkan yang kedua di Surabaya. 1985 juga merupakan tahun penting untuk kaca keselamatan yang menemukan proses laminating kaca pengaman. Kesimpulannya, dari segi kimia, kaca adalah gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir serta sebagai penyusunan lainnya. Pada kaca, jarak partikel saling berjauhan dan tidak tertaur seperti zat cair. Terdapat berbagai jenis kaca yang dibuat dari beberapa proses. Kaca bersilisikat memiliki titik beku yang lebih rendah dibanding kaca soda lime, sehingga lebih banyak digunakan terutama dalam laboratorium kimia. Oke, untuk presentasi saya mungkin segitu saja. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.